Ya, selamat pagi, siang, sore maupun malam ya. Kembali lagi. Di sini kita akan membahas project dari mata kuliah Embedded System atau sistem tertanam ya. Nah, di sini kita ada project nih. Projectnya yaitu membuat rangkaian semacam running light yang dimana nanti terdapat 5 lampu. Ya, ada berapa lampu lah. Yang mana nantinya ketika ada 5 lampu ini, kita 4 lampu ya. Ketika keempatnya ini lampu 1, 2, 3, 4. Nah, dengan skema lampu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ketika kita on kan pada lampu pertama nih, on 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, pada case running ini nantinya, pada proses running ini nantinya dia akan running dari lampu 1 ke lampu 4 dan kembali lagi 1 ke 4, 1 ke 4. Nah, di proses itu nantinya dia itu ada case unik yang mana nantinya ketika kita mematikan, off kan lampu dari keempat lampu ini, misal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah, ketika ini kita matikan, nanti ketika kita on kan lagi, ketika kita pencet switchnya on, dia akan nyala dari 3 ini. Jadi sumber yang kita matikan akan menjadi sumber yang kita hidupkan lagi. Hidupnya melalui sumber itulah, seperti itu. Nah, di case kali ini saya menggunakan rangkaian dengan bahan-bahan yaitu breadboard dan juga microcontroller ESP8266, 5 LED, mini LED, dan kabel jumper serta switch, dan juga nggak ketinggalan yaitu resistor. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya habis ini dari kamera 2 yang shoot alatnya, rangkaian alatnya. Lalu nanti kita ke skema, saya matiin lampu ya biar kelihatan lebih jelas nanti skemanya gimana. Nah, namun di sini biar unik, dari saya memodifikasi. Kalau kebanyakan teman-teman saya itu kan seperti skema yang tadi, nyala dari lampu 1, 2 ke 4, 2 ke 4, lalu mereka mematikan pada posisi lampu kedua semisal, lalu mereka ngehidupin lagi, dia harusnya mulai kedua. Nah, kalau di sini aku mau rubah nih, jadi yang jalan ya, lampu yang jalan itu lampu yang mati. Nah, aneh kan? Jadi lampu yang jalan misal ini, kalau misal ini lampu mati, lampu mati, lampu mati. Nah, nanti seperti ini skemanya, seperti itulah. Jadi yang jalan running itu yang mati. Jadi nanti ketika yang mati itu, misal kita hidupkan, jadi yang mati itu yang jalan, jadi yang mati itu berpindah. Dan ketika aku off kan, nah posisi terakhir lampu ini yang menempati tempat matinya itu, ketika kita on kan lagi, dia akan mulai dari situ. Nah, unik kan, lebih unik lagi kan. Nah, maka dari itu nggak usah lama-lama, langsung saja saya shoot bagian detailnya lah, microcontrollernya. Let's go. Nah, kita seperti ini ya. Nah, ini alat-alat yang saya gunakan ya. Lebih tepatnya ini nantinya ada breadboard, ini breadboardnya ya, terus microcontrollernya ESP8266. Lalu kita ada 5 LED nih di sini, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu resistor nih nyempil di sini nih, resistor. Nah, ini dia switchnya. Di sini saya menggunakan switch 3 ya, maksudnya 3 alur. Biasanya kan kalian switch kan kayak saklar lampu tuh, on dan off, on dan off. Nah, kalau di sini tuh letaknya
ada 3 level. Jadi misal nih lurus, ini ke sini, tengah ke sini gitu ya. Oke, mantap. Nah langsung detailnya seperti ini, rangkaiannya seperti ini. Nah saya jelaskan dulu di sini. Kalau rangkaiannya seperti ini yang biru ini dekat resistor ini. Nah ini, nah dekat resistor ini itu ground, yang mana nantinya sebagai sumber listrik ya nantinya dari USB ini. Nah habis ini akan saya shoot pada bagian gelap ya. Habis ini kita akan ubah modenya ke gelap. Ini kan masih terang nih, masih terang. Nanti langsung kita masuk ke mode gelap biar lampunya kelihatan. Saya nyalain dulu ya nih. Nah tuh asnya kelihatan, cuman runningnya nggak kelihatan. Asnya ini kelihatan sih. Ini nanti akan saya tutup gini ya biar nanti kelihatan tuh. Ini nanti kelihatan, ini nyala ini. Langsung aja kita ubah modenya ke mode gelap ya. Tuh. Kelihatan kan? Tuh. Jadi lampunya mati, 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 mati. Seperti itu. Skema uniknya seperti itu. Nah, nantinya tuh nyalakan, tuh jalan. Emang agak saya tambahin delay biar pada tahu nih perubahannya jelas. Nah, ada skema unik lagi yang saya tambahkan, yaitu ketika lampunya ini masih on ya, kita off kan dulu. Nah, kita matiin, kita on kan. Nah, dia enggak running kan. Disitulah dia ada memorinya. Di situ ada memori untuk menyimpan terakhirnya di mana sih? Yuk kita ulangi lagi ya. Nih. Yuk. 1 2 3 4 5 1 2 3. Ketika mati tuh. Nah, dia lanjutnya dari 3. Tuh, 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 on off off. Nah, dia dari 3. Tuh. Begitu juga sebaliknya. Misal kita 2 nih. Tuh, 2 mati, on, memori, on lagi. Nah, dia dari 2 lanjut 3 4. Nah, seperti itu ya. Itu dia. Tuh, nah. Tuh. 3 4 tuh 2 3 4 mati, memori, nyalain lagi 4. Nah, dia dari 4 itu. Agak unik ya. Biar kita beda lah, biar teman-temannya beda. Nah, seperti itulah. Rangkaiannya pakai ESP. Kembali mode terang dulu. Nah, lebih jelas, lebih enak. Nah, rangkaiannya itu simple ya aslinya seperti ini. Cuman gara-gara tadi yang kita pakai agar beda tadi, lebih unik. Pertama lebih unik. Nah, habis ini langsung saya tunjukkan codingannya ya. Codingannya itu dalam Arduino IDE. Nanti akan saya jelaskan step-stepnya juga. Oke, kita lanjut ke Arduino IDE-nya. Let's go. Nah, ini merupakan codingan dari project saya, yaitu running light yang tadi ya. Yang di sini nantinya akan ada fungsi ini current index, yang dimana ketika lampu itu dimatiin, nah dia akan mulai lagi dari lampu yang terakhir kali dimatiin. Seperti itulah, pakai current index tadi ya. Di sini project dengan Rama Eka Sabra dengan NIM A11 2022 14685. Nah, dari mata kuliah Embedded System sistem tertanam. Nah, di sini terdapat LED yang terhubung ke pin digital. Nah, di sini D1, D2, D3, D4, D5. Mungkin kalau di Arduino Uno, Arduino
nano dan lain-lain, itu nantinya di sini tinggal pinnya itu 1 2 3 4 5. Gara-gara di sini saya menggunakan ESP8266, jadi ada D1 D2 D3 D4 D5 dan D6. D6 itu fungsinya buat apa? Buat switchnya diletakin di mana gitu ya. Nah, ini current index yang tadi kita bahas, posisi LED aktif saat ini. Nah, gara-gara tadi switchnya saya ubah logikanya dengan yang mati yang jalan, di sini saya false kan. Nah, di sini ada merupakan logikanya membaca terakhir dari switch untuk the bounce ya. Langsung intervalnya itu seberapa lama sih kita jeda antara lampunya. Nah, tadi itu saya agak lamain gara-gara biar runningnya tuh kelihatan, biar kalian tuh lebih jelas gitu ya. Nah, di sini let's just resum itu mencegah skip saat dinyalakan. Jadi skip itu nantinya ketika lampunya itu dinyalakan pada lampu kedua nih, dia nggak ngelompat gitu, nggak ngelompat ke lampu keempat. Jadi dia dinyalakan 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Dia dimulai dari 2 dulu, jadi nggak ngeskip gitu. Nah, terus ini adalah rangkaiannya, semua pin LED sebagai output dan matikan seperti ini. Pakai digital bright ya, yang kemarin kita bahas. Lalu pin mountingnya kita pakai switch, pakainya pull up ya. Oh ya, ini kurang cocok ya kalau semisal ini di pakai baterai, gara-gara dia sistemnya pakai pull up. Nah, ini dia loopingnya current switch rate, digital rate. Nah, dia pakai switch, jadi menggunakan ini booleannya ini hidup atau mati, seperti itulah. Lalu untuk mengubah cek perubahan satu switch atau the bounce yang tadi saya jelaskan di atas ya, seperti ini ya, ini atas ini. Nah, ini apabila current switchnya low ya kan, nah ketika lampunya itu mati ya kan, gara-gara tadi matinya yang berjalan, lampu mati yang berjalan. Nah, itu kita analogikan low itu mati ya, on off. Kalau on-nya itu nantinya high, low-nya itu mati ya, gitu ya. Nah, jika baru nyalakan LED terakhir tanpa increment gitu ya, tanpa tambahan ke depan gitu increment ya. LED just resum itu saya buat true karena tadi boolean kan ya, true atau false. Nah, jika dimatikan semua LED. Ini ada case dimana lampu di on dan off kan. Ini utamanya di sini ya, on off seperti itu. Nah, di sini low matikan. Ketika dimatikan, matikan semua di low. Itu ya. Nah, ini switch state-nya unsigned lock current milis ya. Jangan lompat LED saat baru dinyalakan, itu untuk mencegah tadi dia lompat. Jadi misal kita mati di 2 ya, dia mulai di 2 seperti itu. Matikan semua LED dahulu, itu untuk yang tadi case-nya itu seperti memori tadi ya, agar dia membaca. Nah, naikkan indeks LED, current index yang tadi. Nah, terus nyalakan LED sesuai indeks. Jadi semisal dia mati di 1 ya hidupnya nanti di 1. Misal dia matinya di 2, nanti ya hidupnya di 2. Seperti itu. Ya, untuk codingannya seperti ini ya. Nah, itu tadi merupakan video demo dari running LED kita ya. Yang mana case uniknya yaitu ketika lampu itu mulai dari 4, lampu pertama
lalu running berjalan, lalu tiba-tiba kita matiin di lampu ketiga, nih mati ya, lampu ketiga mati, dan kita on kan lagi, dia harusnya mulai dari 3 seperti itu. Nah, tapi cuman kalau kita berbeda nih, kita modifikasi agar yang jalan itu yang mati. Nah kan, yang jalan jadi nanti gini, bergantian gini. Nah seperti itu, yang jalan yang mati. Dan ketika kita off kan dan on kan, itu ada semacam dia semacam memori membaca dulu, langsung ketika dihidupkan lagi dia hidupnya dari yang tadi dimatikan, seperti itu ya. Nah, mungkin seperti itu saja video demo dari saya dari mata kuliah sistem tertanam ini ya. Apabila ada kesalahan penyampaian atau kesalahan penyebutan dalam codingnya, atau salah lah istilahnya, kurang dalam menyampaikannya, bisa komen aja kurangnya apa. Jadi next time kita bakal belajar lagi nih, kita belajar bareng, ingat ya. Nah, langsung terima kasih juga untuk kalian yang udah menonton, dan jangan lupa like, komen, terus subscribe, dan juga terima kasih buat Pak Sandy ya yang melihat video ini pagi, siang, sore, atau malam. Wah, makasih juga untuk teman-teman di luar sana yang udah like, nonton, dan lain-lain. Jangan lupa, bye bye.